Ya, Bapak Ibu, saat ini kita memasuki masa-masa yang hampir genting, ya Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu persiapkan diri Bapak Ibu baik-baik, supaya ketika masa itu datang, kita sudah tidak ada di bumi, kita sudah terangkat, ya. Persiapkan diri Bapak Ibu baik-baik. Kita punya topik hari ini adalah jadilah bos. Bapak Ibu mau jadi bos? Amin. Bapak Ibu mau jadi pemimpin? Amin. Ya, karena kita adalah anak-anak raja. Kita yang memimpin, kita yang menjadi pemimpin. Kita harus yang berkuasa karena ada kuasa Bapak Yahweh ada di dalam kita. Bapak Ibu tadi diberkati dengan penyembahan dan puji-pujian, ya. Saatnya kita makan roti yang datang daripada Bapak Yahweh, yaitu firman Bapak Yahweh. Untuk menjadi bos, untuk menjadi anak-anak Bapak Yahweh, untuk supaya kita bisa terangkat sama-sama mendapati kita punya mempelai Yeshua Masiah, ada hal-hal yang harus menjadi syarat untuk kita, ya. Bapak Ibu pernah merasakan doa Bapak Ibu tidak dijawab? Pernah? Ya. Kadang-kadang jawaban doa itu dia lama sekali, ya, karena memang Bapak Yahweh ingin melihat hati kita. Kira-kira apa yang menjadi hambatan penyebab sampai doa kita tidak dijawab, ya? Kita akan menjadi bos, kita akan menjadi pemimpin, tapi ada hal yang harus kita benahi dalam diri kita. Melawan orang luar gampang Bapak Ibu, tapi melawan diri kita sendiri itu sulitnya minta ampun, ya, karena banyak hal yang harus kita benahi. Yang pertama Bapak Ibu, kenapa doamu sulit dikabulkan oleh Tuhan, ya? Ini penyebabnya Bapak Ibu. Yang pertama, disparate energy atau energi negatif. Nah, energi negatif itu muncul pertama ketika kita itu putus asa, ketika kita hidupnya cuma pasrah, ya. Buang itu dari Bapak Ibu. Yang kedua, manipulative person atau memanfaatkan orang lain untuk keuntungan pribadi. Banyak Bapak Ibu bergaul dengan teman-teman, ya, dengan tetangga, tapi kadang-kadang mereka memanfaatkan kita. Nah, kita jangan seperti mereka. Kita jangan memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri kita sendiri. Buang itu jauh-jauh dari kehidupan Bapak Ibu. Yang ketiga, narsistik atau narsis. Suka pamer atau sombong. Kalau kita lihat di Facebook, banyak ya orang pamer, narsis, ya. Baju baru posting, ya. Cincin baru posting. Nanti kalau gigi baru posting lagi, ya kan? Itu namanya narsis. Yang keempat, tidak mau menerima saran, ya. Kadang-kadang orang di sekitar kita, teman kita, saudara kita, tetangga kita, ya, walaupun memang tidak satu penyembahan dengan kita, tapi ada nasihat, ada saran yang baik untuk kita, kadang-kadang kita tutup telinga, ya. Padahal itu mungkin Bapak Yahweh pakai mereka untuk menegur kita. Nah, kalau kita tidak mau ditegur, berarti yang tadi tidak mau menerima saran dari orang, maunya cuma ikut saya punya pendapat, ikut saya punya mau. Nah, itu tidak mau menerima saran. Yang kelima, close minded, ya, atau tidak mau belajar hal-hal yang baru. Maunya yang sudah ada itu saja. Tidak mau mengembangkan diri, itu namanya tidak mau mengembangkan diri. Nanti ketika kita lihat orang maju, kita jadi sirik. Padahal kita sendiri yang tidak mau belajar, ya. Banyak hal yang sekarang terbuka di dunia ini, lewat YouTube, lewat Google, dan segala macam. Jadi kalau kita tidak mau belajar, jangan sirik ketika orang lain maju daripada kita. Orang lain sudah berlari, sudah berpacu, kita masih berjalan di tempat, ya. Kemudian yang keenam,
trying to bring you down, ya, tarik kamu ke bawah. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kadang-kadang kita bergaul dengan orang yang tidak membangun kita, tapi membuat kita jatuh. Ya, ada nasihat-nasihat dari orang yang sebenarnya mereka menginginkan kejatuhan kita, tapi kita tidak sadar. Kita bergaul, kita berpikir, oh ini teman yang baik, sahabat yang baik, tetangga yang baik. Padahal mereka sementara mencari celah untuk menjatuhkan kita. Itulah, itu yang dibilang tarik kamu ke bawah. Ya, jadi berhati-hati Bapak Ibu, jangan sampai orang mempergunakan kita untuk kasih jatuh kita. Ya, hati. Kemudian yang ke-7, ini dia. Sirik, iri, dan dengki dengan keberhasilan orang lain. Itu yang tadi saya katakan, ya. Kalau orang lain maju karena mereka belajar, jangan kita sirik, iri, dengki, ya. Itu yang harus dihilangkan dari hati kita, dari pikiran kita. Yang berikut, yang ke-8, suka adu domba, ya. Adu domba itu zamannya zaman kolonial Belanda, ya. Divide et impera. Nah, sekarang banyak orang yang kalau tidak senang dengan kita, mereka tidak cari jauh-jauh orang luar. Mereka menghancurkan kita dengan kita. Ya, kita di dalam kehilat, kita dengan saudara kita, orang lain pakai mereka untuk adu domba, untuk menghancurkan kita. Sehingga awalnya yang kita punya aura positif, dia berbalik kepada aura yang negatif. Itu merugikan kita Bapak Ibu. Jadi berhati-hatilah terhadap dirimu dan terhadap orang lain yang suka mengadu domba. Yang ke-9, pesimis dan insecure, tidak percaya diri. Bapak Ibu, ada pada saatnya Bapak Ibu pernah tidak percaya diri, tidak? Mau melakukan sesuatu tapi kayaknya, aduh, kira-kira bisa tidak? Kira-kira sanggup tidak? Kadang-kadang kita hilang kepercayaan diri, ya. Kita sudah berhadapan, lalu kemudian karena ada sesuatu hal, hilang kepercayaan diri kita. Nah, hilangkan itu dari Bapak Ibu semua. Yang berikut, masih ada memendam rasa dendam kepada orang lain dan kepahitan hati. Ya, ini berat Bapak Ibu. Ya, kita diajarkan untuk mengampuni. Jadi, jangan ada pernah rasa dendam atau apalagi sampai kepahitan. Ya, itu kalau sampai di kepahitan, akarnya sudah tertanam terlalu dalam. Mau mencabut itu sangat sulit, ya. Jadi hilangkan itu semua dari pikiran Bapak Ibu kalau mau bersama-sama dengan Yeshua Masiah. Yang berikut, yang ke-11, suka omongin orang dan judge, artinya suka bicara orang kemudian menghakimi, dia itu tuh begini, dia itu tuh begini, dia itu tuh begini, tapi saya tidak pernah koreksi diri. Ya, tapi kita suka menjudge orang, kita suka menghakimi orang. Ya, hilangkan semua itu dari pikiran Bapak Ibu. Yang ke-12, suka menyerang balik ketika diberi saran. Ya, dia sama dengan yang keempat tadi. Ya, jadi intinya tidak mau merasa bersalah. Ya, jadi akhirnya serang balik orang. Ketika orang menasihati kita serang balik karena kita tidak mau disalahkan. Bapak Ibu, Tuhan tuntut kerendahan hati kita. Tuhan tuntut penundukan diri kita. Ya, kalau tidak ada itu, jangan berharap Bapak Ibu sampai disamai. Yang ke-13, play victim. Banyak ya orang yang play victim, merasa dirinya korban lalu mulai menyalahkan orang lain. Padahal dia adalah pelaku utamanya. Ketika kita dengan seputaran kita, kadang-kadang dia ini pelaku nih, tapi kemudian dia menceritakan kita, membusukkan kita, ya, lalu seakan-akan dia tuh yang jadi korban. Padahal dia ini pelaku, merangkap sutradara, merangkap pemain. Dia merangkap 3 Bapak Ibu. Nah, itu orang yang kategorinya playing victim. Ya, yang berikut 14, licik dan memanfaatkan orang lain. Jadi dia ini licik-licik seperti ular. Jadi tukang ambil kesempatan memanfaatkan orang lain untuk dia punya kepentingan. Tadi ada di poin di atas. Ya. Kemudian yang berikut, yang ke-15,
Mudah tersinggung atau gampang trigger. Artinya mengingat-ingat keburukan orang lain lalu kemudian baperan. Ya. Kadang-kadang kita ketika orang baik dengan kita melupakan mereka punya yang tidak baik. Tapi kemudian ketika kita ada bersenggolan dengan dia mulai ingat dari tahun Nabi Adam. Ya. Mulai ingat dari dulu-dulu, cungkil kita punya kesalahan. Ya. Itu yang namanya mudah tersinggung atau gampang trigger, mengingat orang punya kesalahan. Bapak Ibu, kalau kita hidup mengingat orang-orang punya kesalahan, hidup kita tidak akan tenang, ya. Karena pasti kita akan baper. Ketika orang kasih naik status, kita merasa baper gitu. Ini untuk kita ya, ini untuk kita ya. Nah, jangan gitu. Hilangkan semua itu dari pikiran Bapak Ibu, supaya pikiran kita itu bersih. Ya. Yang berikut 16. Khawatir berlebihan akan suatu hal. Belum memulai tapi sudah khawatir duluan. Itu yang lagu bilang, layu sebelum berkembang. Fight dulu. Urusan nanti berhasil atau tidak itu urusan belakangan, ya. Seperti orang tes polisi atau tes tentara, ya. Kadang-kadang sebelum masuk maju ke tes, aduh, ini beta punya kondisi ini mungkin tidak mampu. Ya, jadi belum bertarung lagi sudah kalah duluan. Fight dulu. Soal berhasil, soal lolos itu urusannya Bapak Yahweh. Ya. Soal nanti jalannya bagaimana itu urusannya Bapak Yahweh. Karena ada waktunya Bapak Yahweh untuk kita. Ketika Bapak Yahweh bilang kita berhasil, pasti kita berhasil. Tapi ketika Bapak Yahweh bilang kita tunggu dulu, mari bersabar untuk menunggu. Ya. Yang berikut 17, Sautson atau sering berprasangka buruk terhadap orang lain. Namanya negative thinking. Ya, kita selalu berpikiran buruk saja kepada orang lain. Bapak Ibu, sampai kapan kita berpikiran buruk terhadap orang lain? Jangan berharap hidup kita bisa menjadi kudus di hadapan Bapak Yahweh. Ya. Kemudian yang berikut 18, ngeyel alias sok tahu. Ketika orang berbicara kepada kita, Bapak Ibu, oh, udah, bukan begitu. Dia harusnya seperti begini, harusnya seperti begini. Jadi kita seakan-akan menceramahi orang yang lebih tahu daripada kita. Padahal sebenarnya orang itu lagi mengetahui kita. Ya, karena kita punya sifatnya sok tahu. Ya, itu. Lalu kemudian yang ke-19, tidak ada self control. Nah, ini yang mungkin banyak. Emosian dan mudah marah atau sumbu pendek. Sedikit-sedikit marah, lihat ini marah, lihat itu emosi. Bapak Ibu, kendalikan Bapak Ibu punya emosi. Ya. Syukur-syukur ketika sangkakala berbunyi, Bapak Ibu lagi berdoa, Bapak Ibu lagi menyembah, Bapak Ibu lagi punya pikiran yang bersih. Tapi ketika sangkakala berbunyi, Bapak Ibu lagi marah-marah, lagi emosi, maka tinggal tetap di tempat. Ya. Itu sudah pasti tidak akan terangkat. Mana ada orang yang kesamayim itu orang-orang yang emosi? Tidak ada. Sampai disamayim kan tidak mungkin berkelahi. Jadi di dunia ini ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, perbaiki diri kita. Yang berikut 20, suka mengkritik dan tidak membangun. Ya, ada orang di sekitar kita sukanya kritik saja, tapi tidak pernah kasih solusi. Kalau mau kritik, harus kritik yang membangun. Kritik ada solusinya seperti ini, supaya sama-sama membangun, memperbaiki hal yang tidak baik menjadi baik. Itu kritik yang positif. Tapi kalau cuma kritik, itu berarti tujuannya menjatuhkan orang lain. Harus ada kritik untuk membangun. Ya, dalam sebuah pemerintahan, oposisi itu penting. Oposisi artinya orang yang tidak sejalan dengan kita. Kalau dalam partai-partai politik, dalam pemerintahan kan pasti ada oposisi. Itu dia sebagai penyeimbang supaya kita juga koreksi kita punya diri. Nah, orang yang beroposisi ini harus ada solusinya ketika dia mengkritik sesuatu. Jangan dia mengkritik lalu kemudian membiarkan. Itu namanya negatif, hal yang tidak baik. Kemudian yang ke-21, sedih dan meratapi nasib terus-terusan. Ya, ketika kita
dalam kondisi ekonomi yang tidak baik, lalu kemudian kita terus menangis. Bukankah kita ada Bapa Yahweh? Bukankah kita ada Yesua? Bukankah di dalam kita ada Roh Kudus? Mari berteriak untuk Bapa Yahweh, berteriak untuk Yesua, berteriak untuk Roh Kudus. Pasti Dia akan menolong kita. Ya, ketika Bapak Ibu punya masalah, jangan terpuruk dengan masalah, lalu kemudian meratapi nasib. Kenapa nasib seperti ini? Bapak Ibu, saya mau bilang, nasib bisa dirubah. Muka mungkin tidak bisa dirubah ketika operasi plastik. Ya, nasib bisa dirubah. Takdir mungkin tidak bisa dirubah. Nasib yang bisa kita rubah. Ya, takdir itu artinya gini, ketika kita lahir di keluarga Kristen, itulah takdir kita. Ya, tapi nasib kita, umpama kita dalam keterpurukan ekonomi, 2-3 tahun ke depan ketika kita berusaha, kita bisa merubah nasib menjadi orang yang sangat kaya. Bisa, itu namanya. Kalau takdir tidak bisa dirubah, nasib kita bisa rubah. Bapak Yahweh kita, Bapak Yahweh sumber berkat. Ya. Lalu kemudian yang terakhir, suka fitnah. Bapak Ibu pernah merasa difitnah? Ya, hampir semua pernah merasa difitnah ya. Dari keluarga kita, ya, dari teman kita. Hal yang tidak, kita namanya gini, hal yang tidak kita bikin, tapi dituding dibikin. Ya, kita punya hak untuk mengklarifikasi, tapi tidak untuk membalas. Ya, kita punya hak untuk mengklarifikasi, tapi tidak untuk membalas orang itu, untuk kita memfitnah orang itu lagi. Apa bedanya ketika orang itu memfitnah kita, lalu kemudian kita balik memfitnah dia? Tidak ada bedanya. Silakan mereka memfitnah kita, kita membalas dengan kebaikan, supaya berkat orang itu menjadi berkat kita. Ya, kita ambil, kita tarik, kita jadi berkat. Kita jadi magnet berkat yang bisa tarik, berkat dari orang yang membenci kita, yang memfitnah kita, menjadi berkat kita. Jadi berkat kitanya double. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, ada 22 sifat manusia yang harus kasih bersih. Ini bagian dari kedagingan kita. Ya. Kalau kita mau sama-sama dengan Yesua 22 ini, Bapak Ibu koreksi diri masing-masing, kemudian hindarkan daripada diri kita. Kalau 22 ini Bapak Ibu sudah bisa bersih dari Bapak Ibu punya pikiran dan hati, maka Bapak Ibu yang tadi dibilang topik kita akan jadi bos. Ya, kita akan jadi anak-anak terang, kita akan jadi anak-anak kerajaan Samayim. Kita baca di Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Ini jadi penguatan bagi kita anak-anak raja. Dan Yahweh akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak akan turun. Ketika engkau mendengarkan perintah Yahweh Elohimmu yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini untuk memegangnya dan melakukannya. Dan janganlah menyimpang ke kanan dan atau ke kiri dari perkataan yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti ilah-ilah untuk beribadah kepadanya. Bapak Ibu, ada janji tapi ada syarat. Ya, kita tidak akan jadi ekor, kita akan jadi kepala. Kita tidak akan turun tapi kita akan naik. Tapi syaratnya ikuti perintah Bapak Yahweh. Ya, ikuti perintah Bapak Yahweh. Apa itu Bapak Ibu? Mari kita lihat. Jadilah bos. Kita harus jadi bos, tapi hati kita adalah hati hamba. Bos kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kadang-kadang dia punya artinya agak negatif, ya. Bosnya itu orang pemarah, tukang perintah, ya, tidak mau kalah, maunya ikut mau punya mau. Tapi bos yang ada dalam diri kita, bos yang hati hamba, ya. Bos yang hati hamba itu seperti apa Bapak Ibu? Yang pertama, hati hamba selalu memikirkan dan menjadi berkat serta berkenan kepada Tuhan. Ya, kita belajar dari Yeshua HaMashiach Bapak Ibu. Dia itu raja. Dia datang ke dunia ini sebagai raja. Tapi apakah dia datang lahir dari keluarga kerajaan? Tidak Bapak Ibu. Dia lahir bahkan di Migdal Eder, tempat makannya domba-domba yang siap dikorbankan, dibungkus dengan lampin. Bahkan raja-raja dari Persia datang untuk mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur.
Dia tidak datang sebagai pangeran, lahir dari satu kerajaan, lalu kemudian dia punya bapak itu jadi raja, lalu kemudian dia pangeran, dia bapak meninggal, lalu dia jadi raja. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya, bapaknya di dunia adalah Yusuf, ibunya Miriam. Hanya seorang tukang batu. Ya, Bapak Ibu, Yusuf itu tukang batu, bukan tukang kayu. Jadi terjemahan itu yang agak keliru. Yusuf adalah seorang tukang batu, bukan tukang kayu. Ya, nah belajar dari Tuhan Yesus yang datang sebagai Raja Agung, tapi kemudian merendahkan dirinya. Lahir tidak punya tempat, bukan lahir di sebuah tempat yang sangat megah di kerajaan, tidak Bapak Ibu. Bahkan dia difitnah, ya, dia dituduh segala macam, kemudian dia dibunuh. Untuk apa Bapak Ibu? Hanya untuk menebus dosa Bapak Ibu dan saya. Ya, kalau tidak ada darah Tuhan Yesus Mesias, kita tidak akan selamat. Sampai saat ini tidak akan. Bahkan mungkin tidak pernah mendengar nama Tuhan yang sebenarnya. Ya Bapak Ibu. Nah untuk itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajarkan kita itu tentang Torah. Bangsa Israel tidak mampu membuat Torah. Ya. Dari generasi ke generasi, dari nabi ke nabi, dari rasul ke rasul, Bapak Ibu, bangsa Israel tidak kuat bikin Torah. Akhirnya Bapak Yahweh sendiri yang harus turun mengajarkan Torah di dunia ini di dalam nama Yeshua HaMashiach. Dialah Torah Qayyim, Torah kehidupan, ya. Ada Torah lisan, sebilpa, Torah sebiktaf, ya, tertulis yang Musa, kemudian Torah Qayyim, itu Yeshua HaMashiach. Dia datang Torah yang hidup. Dia adalah firman, ya. Jadi dia kemudian mengajarkan kepada kita tentang kasih. Dari 10 hukum itu kemudian dia bagi dua menjadi kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ya, sangat simpel tapi terkadang sangat sulit kita lakukan. Tapi saya percaya di tempat ini, di Kehilat Yahweh El Gibor, Torah bisa dilakukan. Karena kenapa? Ada Torah hidup di dalam Bapak Ibu semua. Ya, nah itu Bapak Ibu. Jadi manakala ketika kita melakukan Torah, sangkakala berbunyi kita menggapai kita punya mempelai HaMashiach. Ya, kita makan perjamuan bersama-sama dengan Yeshua HaMashiach. Senang tidak Bapak Ibu? Senang, ya. Yang berikut, hati hamba itu cenderung mengajak bersama. Dia tidak sendiri. Kita bersama-sama, ya. Kita jadi bos, tapi hati kita hati hamba. Ketika kita punya saudara seiman susah, apakah kita tinggal diam? Tidak Bapak Ibu. Kita turut merasakan sepenanggungan dengan saudara kita. Dia senang, kita senang. Dia susah, mari kita sama-sama menguatkan dia untuk keluar dari kesusahan itu Bapak Ibu. Hati hamba itu berbeda Bapak Ibu. Dia mau mengajar dan dia mau mengerti keadaan orang lain. Ya, dia tidak memikirkan dia punya diri sendiri. Dia tidak cuek dengan keadaan rekan-rekan seiman dia. Ya, kalau orang lain saja kita bisa sepenanggungan, apalagi dengan sesama kita di dalam kehilat. Pasti lain akan sepenanggungan dengan yang lain, Bapak Ibu. Nah, hati hamba yang cenderung mengajak ini, jangan kita melihat orang lain dengan kekurangan, ya. Bahwa orang lain juga ciptaan Bapak Yahweh. Ada banyak kita dimaki, atau banyak kita difitnah, kemudian ada banyak orang yang menyerang kita, kemudian menuduh kita ini dan itu. Kita merasakan itu, sakit Bapak Ibu. Tapi sakit itu cuma sakit secara daging. Secara roh kita tidak akan pernah sakit, karena kita punya Bapak Yahweh itu luar biasa. Ya. Nah, sebaliknya mari kita saling menolong satu dengan yang lain. Karena Yeshua juga mengajarkan kita untuk kita punya hati sebagai hati seorang hamba. Ya. Yang berikut Bapak Ibu. Jadi bos yang berhati hamba. Yang ketiga, hati hamba itu cenderung menolong dan mengangkat, karena kita harus bermental bos, ya. Kita anak-anak raja Bapak Ibu. Bapak Ibu jadi anak-anak raja atau bukan? Iya. Janji yang Bapak Yahweh sampaikan itu, kita adalah anak-anak raja. Kita akan menjadi pemimpin. Firman tadi di Ulangan sudah jelas. Kita jadi pemimpin, ya. Kita tidak menjadi ekor, kita menjadi kepala. Kita tidak akan turun, tapi kita akan terus naik.
Kalau saat ini Bapak Ibu punya berkat, lagi masih tertahan, percayalah bahwa Bapak Yahweh akan meningkatkan berkat Bapak Ibu. Ya, kalau ketika saat ini Bapak Ibu dalam permasalahan, percayalah bahwa Bapak Yahweh bisa mengatasi segala persoalan Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu, terkadang rumah tangga kita yang bahagia itu bukan hasil kesempurnaan dari diri kita. Siapa yang bilang kita sempurna? Ada saatnya kita akan sempurna. Ya, tapi saat ini masih ada sakit kan? Kalau orang bikin kadang-kadang masih jengkel, kalau orang bikin kita masih kadang-kadang masih marah, ya, kita masih sakit hati, ya itu karena kedagangan kita. Makanya kalau rumah tangga yang bahagia bukan karena kesempurnaan diri kita, tapi karena kita hidup di dalam Bapak Yahweh sehingga rumah tangga kita itu bahagia. Nah, mungkin di sekitar kita Bapak Ibu banyak ketidakberesan yang terjadi, ya. Tapi percayalah bahwa Bapak Ibu dipanggil untuk menjadi terang dalam dunia ini, menjadi garam dalam dunia ini, sehingga kita ketika berada di dalam suatu lingkungan yang gelap, ya ini bukan soal suasananya, bukan soal tidak ada lampunya. Kita ada di tengah-tengah dunia ini, kita menjadi terang untuk sesama kita. Banyak orang yang masih membutuhkan kita Bapak Ibu, ya. Banyak orang yang belum mengenal nama Bapak Yahweh. Kita adalah terang, garam dan terang. Mari kita tabur garam itu kepada orang lain, kita tabur pancaran sinar terang kita kepada orang lain supaya semua juga bisa diselamatkan. Nah, ketika jumlahnya sudah genap, percayalah maka tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Ya. Yang berikut, yang keempat, hati hamba selalu memberkati dan memuliakan. Kalau kita saat ini dihianati Bapak Ibu, kita difitnah, kemudian ada isu-isu yang menyerang kita, Bapak Ibu tidak usah membalas, ya. Apakah kita hidup karena orang lain memfitnah kita? Tidak ada urusan Bapak Ibu kan? EGP mau cerita saya tidak baik, mau fitnah saya, mau syirik terhadap saya, EGP emang gue pikirin, ya. EGP itu sebenarnya bagus supaya kita menghindarkan kita punya pikiran-pikiran yang negatif. Orang mau cerita ke, orang mau apa ke, tidak ada pusing dengan orang, ya. Kita hidup bukan karena orang itu, ya kan? Apakah karena orang itu memfitnah kita terus kita tidak makan? Apakah karena orang itu fitnah kita terus kita tidak dapat berkat? Apakah orang itu fitnah kita terus kita sakit? Tidak kan Bapak Ibu? Kita hidup tidak bergantung apa kata orang. Yang kita hidup apa kata Bapak Yahweh di dalam firman. Itu baru kita hidup, ya. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, tidak usah pusing Bapak Ibu, ya. Nah, ketika kita disakiti, namun kita tetap bergaul dengan firman dan kita dekat dengan Bapak Yahweh, percayalah hidup kita akan tenang setiap hari Bapak Ibu, ya. Biarkan mereka menceritakan kita, ya. Kita hidup bergaul karib dengan Bapak Yahweh, sehingga ketika orang cerita, kita tetap nanang-nanang air, tenang-tenang saja, ya. Kita tidak peduli dengan orang soal hal yang memfitnah itu. Oke, yang berikut, yang kelima, hati hamba selalu bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu kecewa, ya, kecewa mungkin karena rumah tangga lagi galau, mungkin karena berkatnya lagi tertahan, ya, atau mungkin karena tekanan-tekanan dari luar, tekanan-tekanan dari dalam kemudian membuat Bapak Ibu kecewa, lalu kemudian Bapak Ibu tersinggung, baperan, ya, jangan salahkan keadaan. Itu yang harus kita hadapi. Karena apa Bapak Ibu? Kita sekarang dalam masa-masa penapisan, dalam masa-masa pemurnian. Jadi ketika ada persoalan yang muncul, rasa kecewa kita yang muncul, kemudian ada hal-hal yang bikin kita jadi baperan, itu kita sementara di dalam proses, ya. Sebuah bejana ketika mau dibentuk kadang mesti diputar-putar tuh, ya. Kemudian kalau emas itu mesti dimurnikan berkali-kali baru dia mendapat hasil yang baik. Nah, ketika persoalan yang terjadi, jangan salahkan keadaan, ya. Bersyukurlah bahwa Anda diproses. Kalau Anda tidak diproses, maka pertanyaannya, Anda ini selamat atau tidak, ya. Karena iman Anda tidak diuji kalau tidak diproses. Tapi ketika Anda diproses, itu berarti iman Anda
Bapak Ibu semua sementara diuji untuk dimurnikan. Ya, kalau murni hasilnya itu nanti sangat baik Bapak Ibu. Ya, nilai jualnya sangat tinggi. Ya, kita bukan jadi anak-anak gampangan, tapi anak-anak yang punya harganya paling tinggi. Ya, nah, jadi Bapak Ibu untuk menjadi warga kerajaan Samayim sebenarnya gampang. Ya, ikut firman Bapak Yahweh, ikut Torah. Nah, salah satu yang harus kita jaga adalah hati kita. Ya, hati kita bersih. Kalau hati kita tidak bersih, jangan berharap kemuliaan Bapak Yahweh ada di dalam rumah tangga kita, kemuliaan Bapak Yahweh ada dalam diri kita, ada dalam pikiran kita dan dalam hati kita. Hidup kita pasti akan terus dengan pesimis yang tadi itu, 22 itu. Hidup kita pasti seperti itu kalau hati kita tidak bersih. Nah, hati hamba itu selalu bersyukur dan berserah. Ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sukses bukanlah tujuan hidup kita. Bukan tujuan utama. Tapi itu yang harus kita raih. Ya, sukses bukanlah tujuan hidup orang beriman. Sukses hanyalah efek samping dari kehidupan bersama dengan Tuhan. Efek samping maksudnya gini, apa yang kita perbuat Tuhan kasih kesuksesan, Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih kebahagiaan, Tuhan kasih sukacita dalam kehidupan kita. Itu namanya bonus. Saya pakai bahasa sini efek samping ya. Tapi itu bonus. Ketika kita hidup menurut jalannya Bapak Yahweh, maka efek sampingnya atau bonusnya, apa yang kita harapkan itu pasti terjawab. Firman dalam kitab suci telah memberikan tuntunan bagi kita untuk sukses dalam kehidupan kita, sukses dalam usaha kita, sukses dalam pendidikan kita, ya, dan sukses juga dalam pelayanan kita. Percayalah Bapak Ibu, Bapak Yahweh selalu menyertai kita semua. Untuk mencapai sukses itu Bapak Ibu, ada 3 kunci sukses, ya. Supaya kita tadi jadi bos, itu berarti kita sukses. Nah, sukses itu ada hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, itu berarti dalam setiap melakukan firman-Nya berharap hanya kepada Bapak Yahweh saja, ya, bukan kepada manusia atau karena kuatnya saya. Kadang-kadang kita mau berusaha sesuatu, kita harap orang lain nanti membantu kita. Kita harap ini dan itu. Ujung-ujungnya kita melakukan hal yang tidak baik. So, kita hanya berharap kepada Bapak Yahweh. Yang berikut, lakukanlah bagian kita. Ya, di dalam Ulangan 2 ayat 7a katakan seperti gini. Sebab Yahweh Elohim telah memberkatimu dalam segala pekerjaan tanganmu. Ya, percayalah, ketika kita melakukan bagian kita dengan berharap hanya kepada Bapak Yahweh, apa yang kita kerjakan semuanya berhasil. Ya, Tuhan mau agar kita berusaha. Tuhan tidak mau kita bermalas-malasan, Bapak Ibu. Tidak ada kita duduk-duduk lalu kemudian tiba-tiba mana turun dari surga. Ya, zaman sekarang ini tidak ada. Tidak berusaha maka tidak makan. Tidak berusaha maka tidak akan jadi apa-apa dalam kehidupan kita. Ya, kita duduk diam-diam lalu kemudian tiba-tiba simsalabim makanan di muka, KFC di muka, ya, burger di muka, pizza di muka. Ya, tidak mungkin seperti itu Bapak Ibu. Tuhan mau kita berusaha. Berusahalah. Ya, kita lakukan bagian kita. Nanti Tuhan lakukan bagian Tuhan. Ya. Tuhan mau bekerjasama dengan orang yang aktif, bukan pasif. Ya, kalau kita duduk diam, lalu kemudian merenungi nasib, kenapa saat ini saya belum makan? Ya karena Anda tidak bekerja. Ya karena Anda tidak berusaha. Ya, tapi ketika Anda berusaha, Anda bekerja, pasti Tuhan akan beri makan. Pasti Tuhan akan berikan berkat. Ya. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab kita untuk melakukan tugas-tugas kita. Selanjutnya, tanggung jawab Bapak Yahweh yang memberkati kita. Ya. Yang berikut yang ketiga. Nantikan hasil dengan sabar. Nah, ini yang kadang-kadang bermain di pikiran liar kita. Kita sudah berdoa nih, Bapak Yahweh, saya mau mendapat pekerjaan. Bapak Yahweh, saya mau keluarga saya dipulihkan. Semua menyembah Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, saya mau ini dan saya mau itu. Tapi kita tidak sabar untuk menunggu jawaban Bapak Yahweh. Ya, pernah tidak Bapak Ibu mengalami seperti ini? Ya, kadang-kadang jawabannya lama. Aduh Tuhan,
Ini belum lagi, siapa tahu waktu Bapak Yahweh itu indah pada saatnya. Ya, segala sesuatu itu ada waktunya. Tuhan bekerja menurut waktunya, bukan waktu kita Bapak Ibu. Ya, waktunya Bapak Yahweh. Nah, jangan kita memaksakan kehendak kita yang nanti kita dapat hasilnya secara instan. Kalau hasil yang instan Bapak Ibu tidak akan pernah bertahan lama, percaya itu. Ya? Tapi kalau hasil yang permanen itu pastinya tahan lama. Kalau kita bangun rumah dengan triplex, kira-kira tahan lama tidak Bapak Ibu? Ya palingan 1-2 tahun. Hujan panas, sudah kropos, selesai. Tapi ketika kita bangun dengan semen, dengan batu, dengan kerikil, tahannya itu berpuluh-puluh tahun. Ya itu waktunya Tuhan, waktunya Bapak Yahweh. Jangan kita paksa, kita punya kehendak, nanti instan. Ya, kalau instan kita mengambil tindakan yang di luar kehendak Bapak Yahweh. Itu janji Bapak Yahweh untuk kita, bahwa kita mari sabar menunggu janji Bapak Yahweh. Kalau sementara Bapak Ibu sementara diproses, sabar saja, bersyukur saja, pasti semuanya akan dilalui. Ya, tidak mungkin kita merasakan dingin terus, tidak mungkin kita merasakan panas terus, tidak mungkin kita merasakan susah terus. Ya, kita anak-anak Bapak Yahweh pasti melewati semuanya itu, karena itu proses bagian dari iman kita, supaya kita bisa murni dalam kehidupan kita. Ya, di Mazmur 27 ayat 14 bunyinya begini, nantikanlah Yahweh, jadilah kuat dan Dia akan menguatkan hatimu. Ya, nantikanlah Yahweh. Artinya nantikan waktunya Bapak Yahweh. Ya, kita jangan paksa kita punya kehendak. Kalau saat ini ada saudara-saudara kita yang belum, ya saya tidak bilang tidak, yang belum menerima Bapak Yahweh di luar sana, yang belum juga mengakui Bapak Yahweh sebagai Tuhan, sabar saja. Bapak Ibu punya tugas, punya mulut, sampaikan firman kepada mereka, sampaikan kebenaran kepada mereka. Tuhan kita adalah Yahweh Sebaot dalam Yeshua HaMashiach. Ilah-ilah lain tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan hanya Yeshua HaMashiach, karena Dia adalah Bapak Yahweh itu sendiri. Bapak Ibu ingatlah pesan ini. Inti dari hidup kita adalah setia kepada Tuhan. Bila kita diberkati dengan kekayaan, jangan lupakan Tuhan dan sesama kita. Sukses yang kita raih adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kesombongan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah menjadi orang yang besar, menjadi pemimpin, sadar diri. Sukses ini bukan karena kitanya, tapi karena Bapak Yahweh yang memberikan kesuksesan itu untuk Bapak Ibu. Ya, bersyukurlah kepada Bapak Yahweh, karena memang Bapak Yahweh yang memberikan itu untuk kita. Kita semua, saya percaya, di dalam kehilat Yahweh El Gibor Ambon, pulang kemudian mengintrospeksi diri masing-masing, lalu kemudian hindarkan semua 22 yang tadi. Untuk kita mau dapat 5 hal untuk menjadikan kita bos, dan 3 hal yang menjadikan kita sukses sebagai anak-anak Bapak Yahweh. Demikian firman Bapak Yahweh. Sukses besar untuk kita semua. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu.